Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Berjumpa lagi dengan seluruh jemaat GPDI Efrata Wiyung Surabaya dalam acara Desula, dengar suara gembala, puji Tuhan. Episode yang kemarin, Selasa kemarin, Papi sudah katakan istilah kita yang menyebut acara ini dengan DSG, kita ganti saja dengan Desula. Nah, itu singkatannya D, dengar, su, suara, la, gembala, puji Tuhan. Papi bersyukur karena pagi hari ini Papi sudah ada di Surabaya. Kemarin tepatnya pada 11:30 siang Papi bertolak dari kota Luwuk dan sudah tiba di Surabaya pada kemarin sore menjelang malam, puji Tuhan. Tepatnya Papi tiba di rumah hampir mungkin 6:30 malam, puji Tuhan. Nah, hari ini Papi akan menyampaikan sedikit renungan tentang arti penyertaan Tuhan. Nah, Papi akan baca ayatnya di dalam Yesaya pasal yang ke-41 dan ayat yang ke-10. Ayatnya sudah sangat populer juga bagi kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini ditujukan kepada bangsa Israel. Di dalamnya Tuhan memberikan suatu pernyataan. Dan di dalam pernyataan ini ada sebuah jaminan. Tuhan katakan jangan takut, gitu ya. Sebab Tuhan menyertai mereka. Lalu dia katakan jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Bahkan bagian terakhir Tuhan berkata, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Papi akan ambil pada bagian yang pertama. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Kata menyertai di situ sudah lengkap sebetulnya. Include ya. Semua sudah ada di sana. Ketika Tuhan berkata aku menyertai, itu artinya Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan membentengi, Tuhan akan memagari, ya, dan sebagainya. Tuhan akan memimpin, bahkan Tuhan akan menaungi, puji Tuhan. Nah, seperti yang sudah pernah Papi katakan juga di dalam khotbah, waktu Tuhan berkata aku menyertai, sebetulnya dia berkata aku memimpin engkau. Posisi Yesus ketika dia memimpin, dia akan selalu ada di depan kita. Ketika dia berkata aku akan memimpin engkau. Kemudian waktu dia berkata juga aku akan menjaga engkau. Itu artinya apa? Tuhan ada di sekeliling kita. Muka, belakang, kiri dan kanan. Di sana ada Tuhan. Lalu ketika mana Tuhan berkata, aku akan menaungi engkau. Itu Tuhan ada di atas kita. Nah, tentu terlebih lagi saat Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Dia tidak hanya ada di depan, di belakang, di sekeliling kita, di atas. Tapi yang paling utama, ketika Tuhan berkata, aku menyertai engkau, dia ada di dalam hidup kita. Itu tentunya yang paling utama, puji Tuhan. Nah, jadi kita bersyukur sebagai anak-anaknya, kita mendapatkan proteksi Tuhan yang sempurna. Ya, itu dari kata menyertai, puji Tuhan. Belum lagi dia katakan, jangan bimbang, aku ini Allahmu. Setelah Yesus menyatakan, jangan takut aku menyertai, dia katakan jangan bimbang, artinya apa? Di dalam bagian ini, Tuhan seakan menyatakan jati dirinya, eksistensinya sebagai Allah. Allah yang mana? Allah yang maha kuasa. Di mana dalam kemahakuasaannya itu, Allah telah menciptakan alam semesta. Rupanya perlu bagi Allah untuk menyatakan ini kepada orang Israel. Kenapa? Supaya lebih meyakinkan mereka bahwa Allah yang berjanji menyertai adalah Allah yang benar-benar Allah, bukan sesuatu yang dinyatakan sebagai Allah. Dia Allah yang menciptakan segalanya, maka Allah itulah yang berjanji akan
menyertai. Juga Tuhan berkata, aku akan meneguhkan engkau dan menolong engkau. Sebagai manusia tentunya ada waktu-waktu di mana ketika mana kita berjumpa dengan satu persoalan yang besar. Kalau saya mau pakai istilah, mungkin kita merasa jadi ciut, kita menjadi takut dan sebagainya itu ya. Itu sebagai manusia yang normal. Tetapi Tuhan katakan, aku akan meneguhkan engkau. Kalau papi bisa artikan meneguhkan, Tuhan akan membuat kita sedemikian rupa sampai kita kembali punya keyakinan bahwa kita disertai oleh Tuhan yang adalah Allah pencipta alam semesta ini. Puji Tuhan, aku akan menolong engkau. Nah, ada waktu-waktunya juga di mana kita mengalami satu persoalan atau permasalahan hidup yang dalam perhitungan kita tidak mungkin kita bisa lepas dari persoalan ini. Sampai-sampai ada istilah orang yang mengalami situasi semacam itu, mereka bilang habis sudah. Tetapi Tuhan kembali datang kepada kita di pagi hari ini. Jadi tidak hanya kepada bangsa Israel, tapi kepada kita masing-masing. Jemaat GPDI Efrata Wiyung Surabaya, Tuhan katakan, aku akan menolong engkau. Di tengah-tengah situasi dan persoalan yang menurut kita tidak mungkin ada jalan keluar. Tapi ada sebuah jaminan. Tuhan katakan, aku akan menolong engkau. Percayalah bahwa apapun persoalan saudara, bagaimanapun besarnya, kuasa Tuhan akan selalu jauh lebih besar dari besarnya persoalan kita. Nah, karena kuasa Tuhan lebih besar dari persoalan kita, maka pasti ada jaminan bahwa kita akan terluput, kita akan menang atas setiap persoalan kita. Puji Tuhan. Jadi kalau hari ini kita ada, sebetulnya itu bagian juga daripada penyertaan Tuhan. Dia yang adalah Allah yang telah menciptakan alam semesta sebagai pribadi yang penuh kuasa. Dan dengan posisi itulah Tuhan menjamin dia akan teguhkan kita, dia akan kembali lakukan sesuatu dengan tujuan meyakinkan kita, ya. Dan dia katakan, aku akan menolong engkau. Lebih dahsyat lagi, pada bagian akhir di ayat ini, Tuhan katakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apa arti tangan kanan? Nah, tangan kanan itu dapat kita maknai sebagai simbol kuasa. Secara umum, manusia itu menggunakan tangan kanan sebagai untuk beraktivitas maksudnya. Jadi kalaupun ada yang kidal atau yang menggunakan tangan kiri, prosentasinya kecil. Jadi ketika Alkitab menggunakan kalimat tangan kanan, ya Tuhan katakan kepada orang Israel yang membawa kepada kemenangan, artinya Tuhan akan menggunakan kekuasaan sepenuhnya. Nah, dengan itu ada jaminan pula. Dia katakan membawa kepada kemenangan. Puji Tuhan. Kalau papi mau ingat ke belakang, tahun 1983. Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan menyertai. Ini satu pengalaman hidup yang tidak akan pernah bisa terlupakan. Saat mana papi mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab. Dan ketika itu ada 5 orang, kami dari kota Gorontalo menuju ke Batu Malang. Nah, yang papi mau cerita adalah dari kota Gorontalo kami menggunakan satu kapal yang hanya ratusan ton ya besarnya. Maksudnya kapasitasnya, muatannya hanya berjumlah ratusan ton saja. Papi lupa apakah 250 ton. Itu dalam ukurannya kapalnya tidak besar, kapalnya kecil. Tidak ada kamar-kamar untuk kami tidur. Jadi pada waktu itu setelah kapal ini dimuat, memuat muatan maksudnya, lalu di atasnya itu hanya ditutupi terpal yang tebal, kemudian terpal itu diikat di pinggir-pinggir kapal, jadi kita di dalamnya seperti berada di perkemahan, seperti tenda, ya, jauh lebih besar daripada tenda-tenda yang biasa kita lakukan. Nah,
Jadi kami menempuh perjalanan panjang dengan waktu 4 hari 5 malam. Yang papi mau cerita adalah ketika kami berada di posisi Makassar. Di sana ada satu tempat namanya Masalembo. Nah, Masalembo ini adalah tempat di mana pertemuan arus. Disitulah kapal, sebuah kapal yang pernah terbakar dan tenggelam, ya, dengan kapten kapalnya Rifai, orang Gorontalo juga waktu itu. Papi lupa nama kapalnya apa ya, tapi tenggelam di situ. Nah, di tempat yang sama kami mengalami sesuatu yang mungkin tidak biasa terjadi di setiap kapal lain yang melewatinya, di mana kapal ini terpukul ombak luar biasa sampai tiangnya waktu dia miring ke sebelah kiri, maka tiang kapal dia menyentuh ombak. Kemudian entah bagaimana dia kembali lagi kapal ini, lalu dia balik lagi ke arah kanan dan dia kembali menyentuh ombak. Dalam perhitungan manusia sebetulnya kapal itu sudah tenggelam. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, oleh penyertaan Tuhan, makanya papi bersaksi karena papi tahu kalau papi ada hari ini, itu benar-benar karena kemurahan Tuhan. Jadi kapal itu bisa kembali lagi pada posisi semula. Itulah sebabnya ketika kami tiba di sekolah Alkitab, papi bercerita dengan begitu semangat, dengan menggunakan gaya bahasa Gorontalo. Sampai-sampai ada teman dari Sumatera, rupanya dia merasa lucu sekali papi bercerita, dan dia panggil teman-temannya yang lain hanya untuk mendengar gaya bicara papi itu ya, yang menggunakan bahasa Gorontalo. Logat-logat Gorontalo. Seperti ini misalnya begini, waktu kita berada di Makassar, di Masalembo, hampir-hampir tenggelam kita orang. Nah, itu cara papi bicara waktu tiba di Batu Malang. Dan sekali lagi, bicara mengenai penyertaan Tuhan, sungguh luar biasa. Jadi intinya, kalau pagi hari ini papi juga masih ada, itu semua hanya karena anugerah daripada Tuhan. Haleluya. Sekian puluh tahun sudah berada di Surabaya dalam pelayanan, ini juga karena penyertaan Tuhan. Dan yang dinyatakan oleh Tuhan pada bagian akhir tadi, dia memegang papi dengan tangan kanannya yang memberikan kemenangan. Puji Tuhan. Papi juga yakin kekasih Tuhan seluruh jemaat GPDI Efrata yang ada di Surabaya, Wiyung Surabaya, tepatnya di GPDI Wiyung Surabaya, juga mengalami penyertaan Tuhan, bahkan mengalami diteguhkan oleh Tuhan, pertolongan Tuhan, lalu juga mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena itu, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan, tetaplah berpegang teguh kepada pengharapan akan Tuhan Yesus, sehingga apa yang Tuhan janjikan, penyertaannya, ya, dan janji meneguhkan, menolong, dan memberikan kepada kita kemenangan, itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita setiap hari. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi, bersyukurlah khusus buat hari ini, dan yakinlah pula bahwa di sepanjang hari ini penyertaan Tuhan akan berlaku bagi kita semua. Puji Tuhan. Oleh anugerah Tuhan juga, istri, anak-anak, cucu yang ada di kota Luwuk, semuanya dalam keadaan baik-baik. Papi yakin ini juga bagian daripada doa-doa jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa mengakhiri Desula Dengar Suara Gembala pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan buat kemurahan-Mu, buat kasih setia-Mu, dan khususnya buat penyertaan-Mu yang tetap berlaku bagi kami semua, bagi hamba pribadi, suami, istri, anak, cucu, baik yang ada di Surabaya maupun yang ada di Luwuk. Tuhan sudah sertai, bahkan memimpin serta menolong dan memberikan kemenangan hari lepas hari. Hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di GPDI Efrata Wiyung Surabaya, dan juga bagi GBI Efrata yang ada di kota Luwuk. Biar Tuhan menyertai kami semuanya dengan memproteksi kami, menjauhkan daripada kami segala bentuk mara bahaya, musibah, malapetaka, kecelakaan, bahkan maut, serta penularan virus corona. Kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama dengan Engkau kami akan melalui hari ini. Oleh karena itu jadikanlah firman Tuhan ini sebagai bekal hidup kami,
dan meteraikan itu di hati kami semua, sehingga bagi jemaat Tuhan menjadikan firman Tuhan ini sebagai pedoman dan pegangan hidup hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.